Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Di akhir dari pembacaan Alkitab tadi dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, siapa kita mau alami keberhasilan atau sukses? Tentu semua kita mau dan alami keberhasilan. Bukan hanya bicara mimpi, tapi kiranya menjadi kenyataan. Nah, supaya kita bisa capai keberhasilan atau sukses nih, kira-kira apa standar atau kriteria seseorang disebut sukses atau berhasil? Coba kita list dan sebut. Misal 1, berhasil secara ekonomi atau keuangan. Orang-orang katakan, wah dia sukses karena dia kaya, usaha atau pekerjaannya maju. Tapi kalau keluarganya berantakan, konflik, perang dingin, bahkan diambang perceraian, ada juga bahkan sudah cerai. Apakah dia bisa dikatakan sukses? Mungkin bisa kita katakan belum. Oke, dikatakan sukses mungkin yang kedua nih, keluarga harmonis. Hubungannya sehat, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, tetapi kondisi ekonomi pas-pasan, bahkan carut-marut. Mungkin kita mengatakan dia belum sukses. Jadi sukses itu bagaimana? Oh, mungkin kalau keuangannya kuat, keluarganya harmonis, tapi kalau tubuhnya tidak sehat, kondisinya sakit, terbaring di tempat tidur, tidak menikmati kekayaannya, apakah itu bisa disebut sukses? Nah, berarti kriteria sukses salah satunya adalah kesehatan dong. Nah, sudah 3 kriteria nih kalau hidup sukses: kaya, keluarga harmonis, sehat. Mungkin kalau ditambah lagi berpendidikan, punya jabatan, dan hal lainnya. Tapi kalau tidak rohani, tidak dekat dengan Tuhan, apakah dia sukses? Terus ada orang yang sangat rohani, rendah hati, kuat melakukan firman Tuhan, tetapi secara keuangan mungkin pas-pasan, mungkin jabatan tidak tinggi, mungkin bahkan alami sakit secara fisik, tapi keluarga harmonis, apakah dia sukses? Mungkin tidak masuk kriteria sukses secara ukuran orang kebanyakan. Coba perhatikan kriteria sukses berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar tadi. Berbahagialah mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berdasarkan firman Tuhan, sukses itu adalah ketika kita tahu firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam banyak aspek kehidupan, memberikan gambaran jelas tentang kesuksesan seseorang. Kalau punya kekayaan, hiduplah untuk Tuhan melalui kekayaan. Kalau punya jabatan, hiduplah dengan melakukan firman Tuhan dalam setiap tanggung jawab dan kepercayaan. Kalau kita punya kekayaan dan jabatan, tetapi kita tidak sehat secara fisik, tidak sehat dalam relasi keluarga, saya pikir kita harus kembali kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat dan berhasil dalam setiap keadaan. Supaya menang menghadapi ketakutan dan kekhawatiran. Supaya bisa memulihkan hubungan keluarga yang rusak dengan melakukan firman Tuhan. Keberhasilan adalah proses, bukan pencapaian. Proses bagaimana kita menang dalam setiap keadaan-keadaan kita dengan melakukan firman Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau ukuran sukses secara dunia, apakah Yesus termasuk hitungan orang paling sukses? Dia rumah tidak punya, kuburan tidak punya. Secara pamor, Yesus kena hina karena tergantung di atas kayu salib sebagai terdakwa. Tapi dengar Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mau hidup sukses? Jadilah pelaku-pelaku kehendak Bapa. Pelaku-pelaku firman dalam setiap keadaan. Maka apa saja yang kita perbuat berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu semua, setiap kami yang percaya kepada Tuhan, setiap kami keluarga Allah Efrata, setiap kami anak-anak Tuhan yang menyaksikan Efrata Devotion ini, kami semua hidup sukses. Kami memenuhi kriterianya Allah tentang berhasil. Kami mau tahu tentang firman Tuhan, kami mau hidup dalam firman dan melakukan firman. Kami mau menang dalam setiap keadaan dan pergumulan. Karena kami tahu itulah proses bagaimana kami hidup sukses. Ketika kami bisa melakukan kehendak Bapa dalam setiap keadaan demi keadaan kami. Kami tahu kalau sukses secara dunia, kami ini jauh dari sempurna. Tapi kalau kami sukses di dalam Tuhan,
Kami percaya setiap perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami berhasil melewati banyak pergumulan dan persoalan. Bahkan kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap keadaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur percaya. Haleluya. Amin.